tuntut copot Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Semakin bertambah banyak rakyat Indonesia yang mendukung Forum Purnawirawan TNI yang menuntut kepada MPR RI agar segera mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tuntutan pencopotan Gibran ini bukan berdasarkan pada kemampuan atau kinerja Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, akan tetapi berdasarkan proses awal pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi dan oleh KPU. Karena saat itu yang menjadi Presiden Republik Indonesia adalah bapaknya Gibran Rakabuming Raka, maka hampir seluruh lembaga negara tidak berani menentang kehendak Presiden Republik Indonesia. Meskipun rakyat di Indonesia sudah sempat melakukan demonstrasi berkali-kali di beberapa daerah, namun Mahkamah Konstitusi dan KPU tetap tidak berani menolak kehendak Presiden Republik Indonesia. Inilah saatnya seluruh rakyat Indonesia sudah mulai sadar mengapa Gibran Rakabuming Raka dituntut oleh Forum Purnawirawan TNI. Forum Purnawirawan TNI menuntut kepada MPR RI agar segera mencopot Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, karena Forum Purnawirawan TNI itu memandangnya bahwa jika suatu konstitusi, undang-undang yang sudah dibuat dan disepakati bersama kemudian tiba-tiba di tengah jalan bisa diubah-ubah seenaknya sesuai dengan selera keinginan hawa nafsu masing-masing, maka nanti dampaknya, akibatnya banyak sekali kesepakatan-kesepakatan rakyat Indonesia yang bisa diubah di tengah jalan seenaknya. Kemungkinan banyak sekali kesepakatan antara suami istri, suami dan istri sudah membuat kesepakatan-kesepakatan di dalam rumah tangga, tetapi karena konstitusi tertingginya di NKRI bisa diubah-ubah seenaknya di tengah jalan, maka dampaknya suami istri di seluruh Indonesia bisa saja mengubah kesepakatan suami istri di tengah jalan seenaknya. Dan bisa saja perusahaan dengan karyawannya, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan besar bisa saja mengubah kesepakatan kerja dengan karyawannya di tengah jalan seenaknya sesuai dengan hawa nafsu mereka masing-masing. Dan masih banyak sekali kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat dan disepakati bersama, kemudian karena ada keinginan nafsu syahwat, kesepakatan itu bisa diubah-ubah seenaknya di tengah jalan. Mengapa? Karena konstitusi tertingginya seperti itu. Nah, kalau konstitusi undang-undang di negara yang tertinggi aja bisa dibuat mainan seperti itu, maka perjanjian-perjanjian seluruh rakyat juga bisa dibuat seperti itu. Ini adalah dampak. Jangan dikira tidak menimbulkan dampak yang negatif, sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah setiap pemimpin yang adil itu pasti menimbulkan dampak seluruh rakyat. Pemimpin adil saja auranya, wibawanya itu bisa mendatangkan berkah bagi seluruh rakyatnya. Rakyat yang memiliki pemimpin adil itu rakyat biasanya usahanya mudah, gampang di mana-mana, dimudahkan oleh Allah. Mengapa? Karena pemimpinnya adil. Nah, petani-petani tatkala menanam apapun bisa berhasil panen bisa melimpah ruah. Pokoknya apapun kalau pemimpinnya adil, maka seluruh rakyat itu mudah melakukan apapun. Pemuda-pemudanya, rakyatnya, seluruh pelajarnya mudah diatur dan dididik. Mengapa? Karena pemimpinnya adil. Sebaliknya,
jika pemimpin itu tidak adil, maka dampak negatif bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Jadi kalau misalnya nih ada rakyat di suatu negara kemudian melakukan usaha apapun sulit usaha, sulit dagang, sulit bertani, sulit berkebun, mereka sudah mati-matian kerja keras siang malam, tetapi hasilnya Masya Allah tidak sesuai dengan harapan. Ini adalah salah satu ciri-ciri tanda-tanda bahwa pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Coba ajalah baca sejarah, buku-buku sejarah banyak sekali. Nah saat ini kan zaman modern, banyak sekali internet. Ketik ajalah, baca-baca di Google atau di YouTube atau di mana saja kisah kerajaan-kerajaan zaman dahulu, negara-negara zaman dahulu apabila memiliki raja yang adil, bagaimana kehidupan seluruh rakyatnya. Sebaliknya, kisah-kisah kerajaan zaman dahulu apabila rajanya itu zalim, seperti ya raja-raja aja lah, nggak usah kita sebutkan namanya, itu dampaknya kehidupan seluruh rakyatnya juga sulit, sengsara, menderita. Hanya para preman-preman, para bajingan-bajingan, orang-orang yang senantiasa cenderung melakukan keperbuatan jahat, para penjahat, para preman, para bajingan, bos mafia, bos judi, banjar judi, ya para mafia judi, koruptor di mana-mana subur. Jadi kalau suatu bangsa dan negara itu kalau misalnya nih koruptornya banyak, koruptornya di mana-mana merajalela, kemudian kejahatan-kejahatan sangat tinggi, mafia-mafianya merajalela, kemudian ya bajingan-bajingannya banyak lah. Itu ciri-ciri tanda-tanda bahwa pemimpinnya tidak adil alias zalim. Oleh sebab itulah mari kita sebagai rakyat Indonesia harus sudah mulai belajar yang arif dan bijaksana. Tetapi masalahnya saat ini rakyat Indonesia itu sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang jujur, mana yang penipu. Nah ini adalah suatu bencana musibah malapetaka yang melanda rakyat Indonesia saat ini. Sehingga rakyat Indonesia itu kebingungan, siapa sih sebenarnya yang benar-benar jujur dan benar-benar adil, dan siapa sih mereka yang penipu, pembohong dan pendusta. Sehingga rakyat itu kacau, tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang orang amanah yang jujur, mana yang pembohong dan penipu. Banyak sekali penipu yang dibenarkan, banyak sekali orang jujur yang didustakan. Tetapi kita harus bersabar, terus berjuang. Insya Allah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin.